Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita adalah Mencari Tuhan dengan Menyendiri. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Matius 14 ayat 23. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kesibukan, apalagi mereka yang hidup di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Sungguh dunia kita dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Sering kita menghargai kesibukan seolah-olah dengan selalu bekerja, berjuang, dan berprestasi adalah tanda sejati dari suatu kehidupan yang dijalani dengan baik. Kita mensanjungkan mereka yang telah memberikan segalanya untuk meraih kesuksesan. Seringkali kita beranggapan orang yang merasa lelah itu berarti orang yang lemah, serta orang yang membutuhkan sesuatu berarti orang yang gagal. Demikian juga orang yang beristirahat daripada pekerjaannya dianggap seperti orang yang malas. Sebagai orang percaya, kita hidup dalam masyarakat yang nilainya tidak sesuai dengan nilai Bapa Surgawi kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengadakan penyesuaian perspektif. Kita diciptakan untuk memberikan waktu pribadi kita masing-masing dengan Bapa Surgawi, jauh dari perhatian dan cara duniawi. Kita diciptakan untuk mencari Tuhan dalam kesendirian. Yesus memberikan contoh dari prinsip penting ini di sepanjang pelayanannya di dunia ini. Dalam Lukas 5 ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikian juga Matius 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, jika Yesus membutuhkan waktu berduaan dengan Bapa, sudah jelas Anda dan saya juga membutuhkan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, bukan? Menyisihkan waktu untuk sendirian sangat penting dalam mengejar hubungan yang lebih dalam dengan Bapa Surgawi kita. Apa jadinya pada suatu pernikahan jika pasangan itu hanya pernah bertemu dalam kelompok besar? Apa jadinya kepada persahabatan Anda jika tidak pernah dihabiskan waktu hanya untuk berduaan saja? Namun banyak orang percaya dari satu minggu ke minggu yang lain melewati pintu gereja untuk bertemu dengan Tuhan yang tidak pernah mereka temui di suatu tempat rahasia. Jelas Bapa Surgawi kita mencintai bila kita menyembahnya secara berkelompok. Namun komunitas ibadah ini haruslah merupakan perpanjangan dari kasih dan transformasi yang kita terima akibat mengambil waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat rahasia. Dan ayahmu yang melihat secara rahasia akan memberimu upah. Di tempat rahasia itulah kita belajar mengenal Bapa kita yang sebenarnya. Di tempat rahasia itulah kita melihat seperti bagaimana suaranya, serta menemukan detak jantungnya dan belajar menjadi sepertinya. Semoga kita mengejar hubungan yang lebih dalam dengan Bapa Surgawi melalui disiplin menyendirikan diri bersamanya. Tuhan Yesus memberkati.